Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Kita bisa berjumpa lagi dalam momen ini. Kali ini di Sabtu pagi ini saya ingin sharing tentang lagi ya, The Art of Strategic Communication. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini telat 1 jam ya. Jadi kebetulan tadi masih ada meeting online lebih tepatnya, sehingga tidak bisa langsung online tadi jam 9. Tapi nggak apa-apa, insya Allah materinya sudah saya siapkan dengan baik ya. Nah, sahabat sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan kemudian membahas materi yang judulnya adalah listening quality ya, atau kemudian kualitas mendengar. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, bahwa kenapa kenapa kemudian kenapa kemudian membahas materi berkaitan dengan mendengar ini penting, karena membahas materi berkaitan dengan mendengar ini penting karena ternyata kalau kita berbicara tentang yang namanya komunikasi, itu ternyata tidak hanya ngobrol atau ngomongin tentang ngomong, atau tidak hanya membahas tentang cara ngomong, tapi juga membahas tentang bagaimana kemudian cara kita untuk mendengarkan, dan sebenarnya tidak hanya mendengarkan ya, tapi menyimak orang lain. Nah, perkara mendengarkan dan menyimak ini, masalahnya seringkali kemudian tidak banyak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebanyakan orang itu hanya fokus pada cara dia berbicara atau cara dia menyampaikan sesuatu. Bukan kemudian pada cara dia, bukan agak melupakan bagaimana kemampuan pentingnya dia untuk bisa mendengar dan menyimak orang lain. Nah, jadi insya Allah pada hari ini sampai mungkin paling maksimal nanti menjelang zuhur, kita akan berbicara tentang kualitas mendengar. Seperti yang biasanya pada hari ini saya live di dua channel saya. Di pertama di Facebook saya. Di Facebook akan ada tampilan juga dengan dengan PowerPoint, dan juga di Instagram saya. Saya mohon maaf baru bisa live karena tadi harus ada meeting online dulu dengan sahabat-sahabat saya. Nah, baik sahabat sekalian, jadi saya ingin sekali lagi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang listening quality atau kualitas mendengarkan kita. Saya ingin menyampaikan begini juga sahabat sekalian, bahwa kenapa tadi saya bilang banyak orang yang kemudian lupa bahwa dia itu dalam komunikasi sebenarnya dia tidak hanya kemudian fokus pada bagaimana cara dia berbicara, tapi juga harus memikirkan bagaimana kualitas mendengarkannya, atau bagaimana cara dia mendengarkan orang lain. Karena seringkali sebenarnya salah paham atau terjadi kemudian mungkin salah paham di antara manusia, di antara person to person itu lebih dulu karena kemudian kan tidak bisa saling memahami kan. Nah, dan kita kan tahu betul bahwa untuk bisa saling memahami kita sebenarnya kan perlu mendengarkan satu sama lain. Masalahnya adalah tidak semua orang itu mau atau siap untuk mendengarkan orang lain. Nah, materi ini yang kemudian nanti akan kita bahas tentang pentingnya kita mendengarkan orang lain. Nah, sebelumnya bagi Anda yang kemudian mengikuti live saya atau mendengarkan video saya ini, yang nanti video ini akan saya upload juga di YouTube. Kita akan coba mengevaluasi kemampuan atau kualitas mendengar kita. Ya, jadi sebenarnya banyak, saya kan ada kemudian nanti memberikan pertanyaan, tapi sebenarnya banyak pertanyaannya. Untuk saat ini saya akan memberikan 3 pertanyaan saja tentang kemudian kualitas, untuk mengecek kualitas mendengar kita. Ya, nah, yang pertama pertanyaannya ada 3 pertanyaan saja. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah
ketika Anda kemudian sedang mendengarkan orang lain, ini pada posisi Anda mendengarkan orang lain ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrolin pada posisi kita sedang berbicara kepada orang lain. Kalau ini posisi kita mendengarkan orang lain. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda terus menginterupsi saat seseorang berusaha memberitahu Anda sesuatu? Itu yang pertanyaan pertama. Saya ulangi sekali lagi, apakah Anda terus menginterupsi saat seseorang berusaha memberi Anda sesuatu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda menarik kesimpulan sebelum Anda mendengar ceritanya secara keseluruhan? Sekali lagi saya ulangin, pertanyaan kedua, apakah Anda menarik kesimpulan sebelum Anda mendengar ceritanya secara keseluruhan? Yang ketiga adalah, apakah Anda memikirkan penolakan atau tanggapan Anda saat orang lain sedang berbicara? Ya, jadi ada tiga, apakah Anda terus menginterupsi saat seseorang berusaha memberitahu Anda sesuatu? Silakan dijawab. Yang kedua adalah, apakah Anda menarik kesimpulan sebelum Anda mendengar ceritanya secara keseluruhan? Yang kedua. Yang ketiga adalah, apakah Anda memikirkan penolakan atau tanggapan Anda saat orang lain sedang berbicara? Oke, silakan dijawab. Sudah? Baik. Sudah punya jawabannya? Oke. Jawabannya ini kan yes or no saja, ya atau tidak, ya. Nah, bagi Anda kemudian yang jawabannya yes, ya. Baik baik skornya itu 3-0, yes atau yes tidaknya ini 3-0 atau 2-1 ya, atau mungkin ya 3-0 atau 2-1 atau kemudian 1-2 ya, gitu. Atau kemudian 0-3 ya. Jadi tidak semua. Intinya begini, bagi Anda yang jawabannya ya minimal ada satu ya, maka kemudian Anda harus mengevaluasi kemampuan Anda mendengarkan. Iya, kalau kadang-kadang itu berarti iya, ya. Artinya pernah kemudian mmm, pernah kemudian berpikir seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi saat orang ngomong kita berpikir, ini cara kita menginterupsi kapan ya? Atau apa yang kemudian ingin kita interupsi? Atau kemudian, ketika kemudian orang lagi cerita, ceritanya belum selesai atau orang lagi ngomong, kita udah lompat, saya dalam hati nih, ini kan nggak ngomong ya, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, "Oh kayaknya saya tahu nih, orang ini ngomongin apa." Atau, "Oh ini kayaknya saya ngerti lah, kesimpulannya apa sih maksudnya." Nah, bahkan sebelum dia selesai, atau bahkan yang lebih parah yang nomor 3, apakah Anda memikirkan penolakan atau tanggapan Anda saat orang lain sedang berbicara? Maka ketika kemudian Anda jawab, iya kayaknya begitu ya. Nah, maka iya. Nah, maka, kan mungkin ada satu posisi misalnya orang lagi ngomong, belum selesai, dia masih ngomong, kita sudah berpikir, poin itu dalam pikiran kita nih, "Oh poin itu nanti saya balas dengan poin ini. Oh iya dia ngomong lagi, kemudian, oh poin yang kedua itu nanti saya balas dengan poin ini." Nah, jadi kalau, pernah, ya berarti, iya, jawabannya iya. Nah, bagi Anda yang ada jawabannya ya, ya, maka ya berarti kesimpulannya adalah memang kemampuan mendengar Anda harus dievaluasi, ya. Kenapa? Kita bahas, ya. Jadi kenapa kemampuan mendengar Anda harus dievaluasi. Nah, jadi begini, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana caranya menjadi pendengar yang aktif. Seringkali orang lain itu sebenarnya, eee, kadang-kadang mungkin, orang lain itu banyak yang perlunya itu adalah hanya didengarkan saja dan disimak. Yang sering kali terjadi di dalam keseharian kita adalah banyak orang yang kemudian siap berbicara tapi tidak siap untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan dan menyimak orang lain. Kemarin saya berkali-kali bilang dalam beberapa live saya bahwa sebenarnya aktivitas mendengar ini sebenarnya nggak ada ruginya, begitu. Dan saya mengatakannya begini, mendengar yang saya katakan atau yang saya maksud di sini tidak hanya kemudian pada orang yang kita punya pendapat yang sependapat dengan dia. Termasuk kemudian orang yang mungkin berbeda jauh pendapatnya dengan kita. Karena apa? Mendengarkan atau menyimak ini tujuannya bukan dalam rangka untuk ya atau tidak. Bukan dalam rangka mengiyakan atau menidakkan atau menyetujui atau menolak, enggak. Jadi tujuan dari mendengar atau tujuan dari menyimak ini sebenarnya satu saja, artinya kita memahami orang lain yang sedang ngomong itu, kenapa kemudian dia berbicara seperti itu.
Nah, makanya kemudian aktivitas mendengar ini sangat membantu kita untuk memahami orang lain. Lalu apa hubungannya dengan dengan interaksi atau komunikasi kita dengan orang lain? Bahwa sejatinya masalah itu seringkali terjadi karena kemudian orang itu kan nggak saling memahami kan. Kenapa nggak saling memahami? Karena mereka nggak atau sulit mendengarkan satu sama lain. Poin saya tuh begini, bahwa kita ini tidak bisa hanya mendengarkan sesuatu yang kita sukai, kan begitu? Kita ini juga harus mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai dan sesuatu yang kemudian mungkin kita tidak setujui. Karena ya hidup ini nggak ideal. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan eee, harapan kita. Banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hidup ini kan nggak ideal. Kalau ideal sih ya kita mau apa selalu terjadi, selalu dapat segala macam. Nah, masalahnya kan nggak begitu. Nah, karena itu kemudian orang terjadi salah paham antara satu orang dengan orang yang lain itu seringkali karena mereka kan nggak saling memahami. Nggak saling memahami itu karena kemudian mereka nggak saling mendengarkan atau nggak saling menyimak. Makanya saya bilang, mendengarkan itu bukan dalam rangka kemudian ya atau tidak, setuju atau menolak, tapi dalam rangka untuk memahami dulu. Ya, memahami dulu. Perkara nanti kita menolak, setuju, dan lain sebagainya itu perkara belakangan, ya. Nah, kemudian yang ingin saya bahas lagi, tadi kan saya memberikan 3 pertanyaan itu ya. Nah, kalau Anda terbiasa mendengarkan orang dengan model seperti pertanyaan tadi yang jawabannya adalah "ya" dan Anda melakukan itu, maka sebenarnya saya bisa mengatakan Anda ketika orang lain sedang berbicara itu sebenarnya Anda tidak benar-benar mendengarkan atau menyimak apa yang dia bicarakan. Atau saya boleh bilang begini, Anda hanya mendengarkan atau menyimak apa yang Anda inginkan untuk Anda simak. Padahal untuk bisa memahami orang lain, kita tidak bisa hanya memilih mendengarkan sesuatu yang kemudian kita inginkan dan yang menurut kita itu ya ya udah kita dengerin itu aja, yang lain enggak. Untuk mendengarkan orang lain, kita harus kemudian belajar untuk mendengarkan ya tadi, sesuatu yang kita setujui dan sesuatu yang tidak kita setujui, sesuatu yang mungkin kita suka dan sesuatu yang tidak kita suka. Mendengarkan. Jadi, ya dengarkan saja dulu. Nah, saat kita kemudian terbiasa untuk yang namanya ya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang baru 3 sebenarnya ada berapa tuh? Pertanyaannya tuh 8 atau 9 gitu lupa deh, atau 10. Ada 10 pertanyaan yang kalau itu nanti bisa mengukur, kalau semakin banyak iyanya ya semakin jelek kemampuan mendengar kita. Jadi, coba perhatikan, coba Anda rasakan. Saat ada orang lain berbicara di hadapan Anda, kemudian Anda sedang memikirkan apa yang bisa Anda interupsi atau bagaimana Anda, nanti membalas apa yang dia sampaikan atau argumentasi apa yang bisa Anda kemudian kemukakan kepada dirinya, coba perhatikan pada momen itu kan sebenarnya kita tidak benar-benar mendengarkan dia. Kita fokus pada apa coba? Fokus pada apa yang kemudian ingin kita sampaikan, apa yang kemudian ingin kita katakan, kan begitu, ya. Nah, itu yang kemudian terjadi di tengah-tengah kita ini, kebanyakan orang tidak benar-benar mendengarkan orang lain atau lebih kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, seringnya mereka hanya memilih mendengarkan sesuatu yang mereka sukai. Masalahnya adalah kita tidak bisa mendengarkan semua itu hanya sesuatu yang kita sukai, kita juga harus mendengarkan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka penting bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas ini, menjadi pendengar yang aktif. Jadi menjadi pendengar yang aktif ini adalah menjadi pendengar yang baik, yang aktif, yang kemudian responnya itu positif. Tidak kemudian menjadi pendengar yang responnya itu tidak positif. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita bahas ya. Jadi menjadi pendengar yang aktif ini adalah sebuah cara dan strategi agar kita mampu mendengarkan orang lain itu dengan baik, itu satu. Yang kedua adalah agar orang yang kita dengarkan itu merasa nyaman dengan kita. Secara manusiawi kita akan lebih mudah untuk ngomong atau menyampaikan sesuatu, dan ini kita harus terus belajar dan saya yang menyampaikan ini juga masih terus belajar. Mmm, Secara manusiawi kita akan lebih suka ngomong dan kita akan lebih banyak mengeluarkan unek-unek ketika kemudian orang yang kita ngomong dengan dia itu, ya, itu kemudian, apa namanya,
mendengarkan dengan baik atau dia mendengarkan begitu. Coba Anda perhatikan, Anda kan akan sangat tidak nyaman ngomong dengan seseorang atau ngomong dengan orang yang kemudian tidak mendengarkan Anda, kan begitu. Dan ya, ya itu memang apa namanya alamiah begitu. Ya, nah karena itu sahabat sekalian, saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa ya inilah yang kemudian pentingnya bagi kita untuk menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik agar kemudian orang yang sedang ngobrol dengan kita itu merasa nyaman dan dia akhirnya lebih banyak ngomongnya, lebih banyak kemudian berbaginya, lebih banyak kemudian sharingnya. Nah, jadi ini yang kemudian akan kita bahas. Bagaimana caranya menjadi pendengar yang aktif? Sekali lagi bagi Anda yang menyaksikan live saya, silakan bisa Anda lihat di Facebook dan juga di Instagram. Facebook, nah ada slide-nya saya tampilkan. Kalau Instagram ya karena nggak bisa menampilkan slide. Nah, jadi hanya Instagramnya saja. Baik, bagaimana menjadi pendengar yang aktif? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika mendengar orang lain itu adalah memandang pembicara atau memandang orang yang sedang berbicara. Nah, ini penting ya. Jadi sebagaimana kemudian ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita melihat dia, maka ketika kemudian em, ada orang yang kemudian ngomong dengan kita, maka kita juga melihatnya atau memandangnya. Ya. Jadi memandang pembicara ini adalah sebuah kemudian ungkapan otomatis dan universal bahwa ya kita sedang kita sedang mendengarkan dia. Ya. Jadi ini adalah bahasa universal bahwa ketika kemudian ada orang yang ngobrol dengan kita dan kita kemudian melihatnya, melihat dia ya artinya jangan sampai ya memang nggak enak ya. Coba Anda perhatikan kalau misalnya Anda sedang ngobrol, ada kemudian orang yang sedang mendengarkan Anda tuh sibuk main HP atau kemudian sibuk baca baca buku misalnya dan lain sebagainya. Kan ya kita nggak akan merasa nyaman untuk berbicara dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan atau mereka tidak benar-benar mendengarkan. Nah, karena itu sahabat sekalian penting kiranya ketika kemudian ada orang yang berbicara di hadapan kita, maka dengarkanlah dia. Dengan cara apa? Memandangnya. Pandang pembicara. Mau dipandang matanya wajahnya, lebih tepatnya yang dipandang itu apa? Wajahnya. Ya. Kadang-kadang pandang pembicara, apakah harus terus-menerus? Tidak juga. Pandang, kemudian mungkin kalau Anda ini nggak begitu nyaman, pandang ke tempat lain, kemudian pandang lagi. Intinya adalah harus ada memandang pembicara, sahabat sekalian. Ya. Jadi memandang pembicara. Ini yang kemudian harus kita lakukan agar apa? Agar kemudian bahkan orang yang sedang ngobrol dengan kita itu merasa nyaman dan akhirnya dia tertarik dan terdorong untuk terus ngobrol dengan kita. Di sisi lain, ini akan memudahkan kita nanti untuk membangun, ya orang bilang chemistry, atau ada bahasa lain frekuensi, atau bahasa apapun, tapi akan memudahkan kita untuk kemudian yang namanya membangun hubungan dengan orang yang sedang ngobrol dengan kita. Ya, jadi memandang pembicara. Berikutnya yang kedua yang kemudian bisa kita lakukan ya untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang aktif dalam hal ini, yang kedua adalah menunjukkan ketertarikan. Ya. Menunjukkan apa? Ketertarikan. Nah, menunjukkan ketertarikan ini adalah salah satu cara kita untuk kemudian membuat orang-orang yang sedang berbicara dengan kita itu terdorong untuk ngomong lagi dan merasa nyaman. Menunjukkan ketertarikan tuh begini sahabat sekalian. Em, Anda pernah lihat nggak orang yang tertarik itu ekspresinya seperti apa? Pernah ya? Oke, ya begitu. Jadi misalnya begini, salah satu cara misalnya kita menunjukkan ketertarikan itu kalau lewat gerak-gerak gerak tubuh kita misalnya mengangguk-ngangguk, itu ketertarikan. Dan ketika yang berbicara itu melihat yang pendengar itu misalnya ngangguk-ngangguk, yang itu secara universal itu adalah bahasa ketertarikan. Maka dia akan terdorong untuk kemudian berbicara lagi atau dia akan merasa lebih nyaman untuk terus-menerus berbicara dan sharing. Terus misalnya kalau secara kata-kata iya ya betul betul. Ah, itu kata-kata pendek begitu saja itu bisa menggambarkan bahwa kita itu tertarik dengan dia. Oh iya betul. Oke.
Heeh, betul. Nah, jadi oh, iya iya iya. Nah, artinya apa? Jadi kata-kata yang intinya secara universal kalau satu kata itu kemudian dia dengar, maka dia kemudian bisa menilai bahwa, "Oh, kita ini sedang tertarik dengan apa yang kemudian dia sampaikan." Dan, dari pengalaman saya, menunjukkan ketertarikan ini adalah salah satu cara iya sebenarnya semua ya nanti sebenarnya. Artinya, semua yang nanti kita bahas itu adalah menunjukkan ketertarikan, memandang pembicara itu adalah salah satu cara untuk kemudian, bahasanya itu menghargai pembicara kita. Jadi kalau kita ingin menghargai orang lain, maka ketika dia sedang ngomong itu, maka kemudian pandang wajahnya, tunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang kemudian dia sampaikan. Pasti muncul pertanyaan di poin ini. Pertanyaan kan begini lah, "Lah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya yang dia sampaikan itu tidak sesuai atau tidak sepakat dengan kita?" Jadi gini, contoh ya, saya secara pribadi, saya ini, tidak setuju dengan sistem kapitalis. Saya ini tidak setuju dengan kemudian sistem kapitalis dan turunannya. Apapun itu, sekularisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu yang merusak dunia ini. Nah, suatu ketika kita pernah diskusi dengan orang, ya, kalau saya kan, saya yakin bahwa sesuatu yang akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan di dunia ini, yang bisa menjadikan dunia ini menjadi berkah, kemudian menjadi tentram, nyaman, atau apapun yang kita inginkan, yaitu hanya satu, Islam, syariat Islam dan aturan-aturannya, dalam naungan khilafah tentunya. Nah, jadi ketika kemudian ada orang yang diskusi misalnya berkaitan dengan demokrasi ya, ini sebenarnya ujian bagi kita. Bagi kita tuh maksudnya begini, ujiannya tuh begini. Terima kasih Ustadz Kusnadi, itu guru saya dari Medan, dari Aceh, sekarang tinggal di Medan, dulu pernah di Malang. Ya jadi, kalau kita kemudian ngomong atau ngobrol dengan orang yang mungkin dia itu secara pendapat udah antara utara sama selatan, barat sama timur, hitam sama putih gitu, misalnya ya. Maka sebenarnya itu ujian bagi kita untuk mendengarkan atau bisa nggak kita mendengarkan orang lain. Kenapa? Karena begini, makanya saya tuh nggak setuju. Tapi kalau ada orang ngomong tentang demokrasi, maka akan saya dengerin. Saya dengerin dan saya simak. Kenapa? Ya saya pengen paham aja gitu. Bukan bukan sekali lagi bukan masalah setuju atau tidaknya. Kalau ditanya setuju apa enggak, jelas saya nggak setuju. Cuman kenapa saya mau mendengarkan atau kita memang harus mendengarkan dan bahkan menunjukkan ketertarikan. Ya, jadi misalnya ketertarikan, oke saya paham terus, nah misalnya begitu kan begitu. Dia ngomong, ya jadi kapitalisme itu adalah begini, oke, nah, terus apalagi? Oke betul. Nah artinya betul itu maksudnya oke, itu yang kemudian dia pahami. Nah, menunjukkan ketertarikan itu bisa membuat orang itu yang mungkin diskusinya itu kita punya beda pendapat ya, tapi kita bisa berdiskusi dengan nyaman, dengan enak. Anda coba, mana kitabnya ya? Jadi seingat saya di dalam Mim Muqawimat Nafsiyah Islamiyah itu ada ada bab adab berbicara ini. Adab berbicara itu sebabnya ada adab mengajar, berkhutbah, dan berdebat. Nah, bagi saya buku ini luar biasa. Kenapa? Karena buku ini itu menggambarkan kepada kita bagaimana secara praktis juga, bagaimana dilengkapi dengan dalil-dalil tentunya, bagaimana kemudian seorang muslim itu harusnya bersikap, ya. Dan pokoknya di sini apa ya? Ini benar-benar bisa menggambarkan harusnya seorang muslim itu dengan tetangganya seperti apa, bagaimana adab mengajar. Ini misalnya ya, bab 15 nih adab berbicara. Di sini disampaikan adab mengajar. Hendaknya mereka tidak dijejali pelajaran sehingga tidak membosankan. Coba, hendaknya mereka tidak dijejali pelajaran sehingga tidak membosankan. Ini kan kata-kata yang dimulainya luar biasa, ya. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa kalau kita menunjukkan ketertarikan bahkan terhadap orang yang kemudian mungkin tidak setuju dan nggak sepakat kita itu dengan pendapat dia, ya diskusi itu mungkin akan berbeda pendapat, tapi dia akan terjadi dengan santun, dengan nyaman. Karena kan begini ya, diskusi itu kan tujuannya satu, mencari kebenaran. Tapi kan jelas atau bagi kita yang kita tahu bahwa kita membawa kebenaran berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis dan seterusnya, maka kemudian kita menyampaikan suatu kebenaran. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang lain menerima kebenaran itu. Kan begitu. Yang kedua yang juga harus dipahami itu adalah bahwa Mmm, diskusi itu kan untuk mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Nah,
Makanya saya ingin menyampaikan bahwa ya kita memang kalau kita bisa membuat orang yang diskusi mungkin berbeda pendapat dengan kita, tapi diskusi dengan enak, nyaman, segala macam, maka tinggal menunggu masalah waktu saja. Karena bagi saya begini, Islam itu luar biasa. Tapi kenapa kemudian banyak orang yang menganggapnya itu jadi aneh ya, anggapannya itu jadi aneh? Karena ya banyak orang muslim yang kemudian tidak bersikap sebagaimana seharusnya seorang muslim. Poinnya sih di situ, ya. Artinya bungkusnya itu nggak bagus gitu. Kontennya tuh udah yang terbaik. Ya, kita nggak akan pernah menyaksikan bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Tapi bungkusnya ini, karena masalahnya orang itu berinteraksi kan pasti melihat bungkusnya dulu kan. Melihat bungkusnya dulu. Nah, makanya kemudian di sini di kitab Nafsiyah ini kita coba diajarkan atau dibantu untuk memperbaiki bungkus kita sebagai seorang muslim. Artinya artinya bisa nampak begitu loh, Bang, dalam keseharian kita tuh, dan ya memang kita juga semua harus terus belajar, ya. Nah, itu ya, jadi tentang bagaimana kemudian pentingnya kita. Jadi dengarkan saja, tunjukkan saja ketertarikanmu terhadap apa yang disampaikan oleh orang yang ya. Coba Anda pernah lihat ILC nggak? Islamic Lawyer Club ya? Apa? Indonesia Lawyer, itulah ILC yang Karni Ilyas. Coba lihat, kadang-kadang kan diskusinya itu kan terutama mohon maaf ya, terutama orang-orang yang nggak ngerti Islam. Kalau para asatid sih yang diundang ke sana tuh saya respect sama beliau, tuh sabar di sana. Sabar banget. Karena kan mungkin kita di rumah udah gemesin gitu kan. Masa ada orang yang begitu kan begitu. Tapi memang ya ada aja orang yang begitu gitu. Ya Abu Lahab dan kawan-kawannya itu kan selalu selalu ada contohnya di setiap zaman itu. Jadi ya kita akan ketemu dengan orang-orang yang kemudian ya begitu, ya. Orang-orang yang ya kita merasa aneh dengan pemikiran dia, tapi ya tetap harus kemudian kita belajar mendengarkannya. Ya, dan menunjukkan ketertarikan walaupun ya, makanya tadi saya bilang, mendengarkan itu bukan dalam menyimak dan mendengarkan itu bukan dalam rangka kemudian menyetujui atau tidak, tapi memahami. Semakin kita memahami orang yang ngomong itu, maka semakin mudah kita masuk dan menyampaikannya itu di poin mana. Dan kita berharap dengan cara begini kita akan lebih mudah untuk kemudian menggugah pemikirannya, ya. Nah, itu yang kemudian kedua ya tadi singkat saya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, setelah pandang pembicara mengikuti menunjukkan ketertarikan, maka yang ketiga adalah mengikuti percakapan, ya. Jadi mengikuti percakapan gini, jangan sampai kita itu ketahuan oleh oleh pembicara tuh bahwa kita tuh tidak mendengarkan dia. Ini gawat, pasti akan sakit hati, saya jamin. Kenapa saya bilang pasti sakit hati? Ya Anda bayangin aja, Anda sudah ngomong banyak ini segala macam, tapi ketika kemudian dia tanya, atau kemudian komentar kita itu tidak nyambung karena kita tidak dengarkan, atau kemudian ketika kemudian dia dia bertanya, bahkan kita bingung. Nah, ini hati-hati. Karena itu penting bagi kita untuk mendengarkan orang lain, menyimak orang lain. Ya pukul rata ya, artinya siapapun, mau dia. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan begini. Ini mendengarkan atau menyimak ini semua, mau dia di bawah kita, mau dia di atas kita, mau dia karyawan kita, mau dia atasan kita, mau dia mungkin ustadz kita, mau dia kemudian ya orang yang kemudian nggak pernah belajar Islam atau apa. Tapi poinnya adalah bahwa ya tetap harus kemudian didengarkan, disimak, ya. Dan mengikuti percakapan. Jadi mengikuti percakapan ini ya kita tahu orang itu percakapannya dari mana, kemana, kemana, kemana. Dari sini dia lanjut ke sini, dari lanjut ke sini, lanjut lagi ke sini, terus ke sini, ke sini. Jadi kita tuh mengikuti percakapannya, ya. Jadi mengikuti percakapannya dan tidak usah berpikir terlebih dahulu tentang kemudian apa yang ingin kita respon. Nah, yang penting kita, karena gini, kalau kita paham dari kita mendengarkan dengan baik tadi, menyimak dengan baik tadi, maka kita akan lebih mudah nanti untuk merespon. Sebenarnya tidak hanya lebih mudah ya, tapi akan lebih tepat nanti merespon apa yang kemudian disampaikan oleh orang tersebut. Respon dengan yang terbaik, respon dengan yang bagus. Nah, ini yang kemudian harus kita pegang. Jadi mengikuti percakapan. Jadi jangan sampai kita itu saking kemudian fokusnya terhadap apa yang kemudian ingin kita respon nanti setelah ini. Kita ingin membalas apa segala macam.
kita malah nggak mengikuti percakapan. Jadi, ya akhirnya kita ketahuan bahwa nggak mendengarkan. Dan ketika kemudian kita ketahuan nggak mendengarkan ini, maka ya sudahlah, Anda akan bikin sakit hati tuh terhadap orang yang kemudian, ya itu tadi, ya sedang berbicara kepada Anda. Maka yang berikutnya ketiganya adalah mengikuti percakapan. Satu, dua, tiga. Yang keempat. Yang keempat adalah kita lihat yang keempat itu mana tadi? PowerPoint-nya. Oke, ini dia. Yang keempat adalah melontarkan pertanyaan. Melontarkan pertanyaan ini bisa sebagai bagian dari kalau sebagai bagian dari kita itu menunjukkan bahwa kita itu tertarik dengan apa yang kemudian dia sampaikan, ya. Melontarkan pertanyaan. Nah, sebentar. Iya. Jadi melontarkan pertanyaan itu adalah sebagai bagian dari kita, bagian untuk kemudian menunjukkan bahwa kita tuh memang tertarik dengan dia. Kita memang kemudian tertarik apa yang dia sampaikan. Nah, melontarkan pertanyaan ini adalah tentu pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini bukan dalam rangka untuk menjatuhkan dia, tapi ini belum sesi untuk kemudian membalas. Tapi melontarkan pertanyaan ini adalah untuk memperjelas apa yang kemudian mungkin perlu kita perjelas. Misalnya begini, misalnya dia menjelaskan tentang, bagi saya kapitalisme itu adalah sistem yang terbaik. Terus kita tanya, terbaiknya dari sisi apa? Udah begitu saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan pendek yang pertanyaan kita itu membuat dia untuk kemudian mengeksplor apa yang dia sampaikan. Terutama bagi kita juga keuntungannya adalah untuk membantu kita mengklirkan atau merampungkan apa yang kemudian harusnya kita pahami terhadap apa yang disampaikan oleh orang tersebut, ya. Jadi melontarkan pertanyaan, ya. Jadi melontarkan pertanyaan itu membantu kita untuk agar kemudian ketika kemudian orang itu kemudian ngobrol, menyampaikan sesuatu, kita menjadi lebih paham. Jadi melontarkan pertanyaan ini bukan dalam rangka untuk me apa, membalas ya, atau kemudian mungkin lebih tepatnya membalas, lebih tepatnya lagi mungkin merespon apa yang kemudian disampaikan. Enggak, tapi untuk memperjelas dulu, ya. Melontarkan pertanyaan. Nah, jadi lontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas apa yang kemudian dia sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini penting, jangan menginterupsi. Ini yang paling susah dan paling lucu kalau misalnya di ILC itu, Indonesia Layer Club itu ya, TV One, ya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang saya lihat kalau misalnya lagi panas-panas tuh debatnya, diskusinya itu, karena Ilyas itu sampai harus kemudian maksa orang yang sebenarnya bukan giliran dia ngomong untuk kemudian diam. Ya itulah salah satu contoh bahwa, ya mohon maaf, kalau Anda lihat orang itu menginterupsi, maka kemudian ya dia kurang bagus sebenarnya. Lah, terus kan nanti pertanyaan begini, lah berarti nggak boleh interupsi dong? Jawabannya boleh sih sebenarnya, cuman ada caranya, ada seninya, ada hal yang kemudian harus kita lakukan. Jadi nggak bisa serta-merta, kalau model-model kayak di LC itu ya itu ngajak perang. Kalau ada orang ngomong kemudian tiba-tiba langsung kita tembak, kita ngomong juga, kita keras-kerasan volume, cepet-cepetan menyampaikan sesuatu, ya ya itu ngajak perang. Nah, nah jadi jangan menginterupsi. Jadi biarkan seorang itu menyampaikan apa yang kemudian dia sampaikan. Kenapa? Karena kalaupun Anda menginterupsi, boleh untuk bertanya, untuk memperjelas apa yang kemudian ingin dia sampaikan. Tapi kalau menginterupsi untuk kemudian menyampaikan apa yang kemudian ingin dia sampaikan, ya ini akan membuat dia nggak nyaman, ya dia akan nggak nyaman. Ya sebenarnya kan begini ya, kalau Anda ingin mengukur nyaman atau tidak nyaman, kira-kira nih gampang aja. Kalau Anda kemudian jadi pembicara, kemudian Anda diinterupsi, kira-kira enak nggak? Udah gitu aja. Kan nggak enak tuh, kita ngomong kemudian ada yang menginterupsi. Ya, kecuali memang sudah kesepakatan. Misalnya kalau saya ini biasanya ngadain training secara offline, secara tatap muka, ya. Nah, itu kemudian saya bilang begini, sahabat sekalian, saya akan mulai menyampaikan materi, tapi kalau di tengah-tengah ada yang kemudian ingin bertanya, silahkan kemudian bertanya. Nah, gitu. Saya mau bertanya, angkat tangan kemudian bertanya. Karena saya menilai lebih efektif begitu kalau dalam kondisi training saya panjang, karena kan biasanya training komunikasi saya itu pagi sampai program pembelajaran saya itu pagi sampai, kalau yang terakhir sih sampai malam ya. Nah, jadi ya akan membosankan kalau misalnya tetap sesi tanya jawab itu saya kasih di misalnya di akhir materi sebelum ke materi berikutnya.
Tapi saya nggak ada masalah selama kemudian materi itu berlangsung. Nah, itu kalau disepakati di awal. Tapi kalau kemudian dia ngomong artinya memang tidak ada kesepakatan, maka biarkan dia ngomong, biarkan dia menyampaikan sesuatu dan jangan diinterupsi. Interupsi ketika dia sudah selesai, ya. Bahkan ini penting agar kita tidak membuat dia sakit hati. Dan kenapa kemudian penting? Jadi maksud saya itu begini, kalau kita kemudian respect terhadap orang lain, maka dia juga akan respect terhadap kita. Kalau kita menghormati orang lain, maka dia juga akan menghormati kita. Gitu. Artinya ya kita membuat hubungan itu walaupun mungkin ya beginilah. Saya itu punya dalam tanda kutip banyak musuh. Musuh dalam hal ini maksudnya orang yang tidak sependapat pendapatnya dengan saya. Tapi dengan mereka saya punya banyak teman. Yang teman saya itu beda aliran, bukan aliran agama ya, tapi aliran cara hidup. Misalnya ada orang yang kemudian dia itu ngeband, ada orang yang kemudian dia itu hidupnya tuh pora-pora segala. Tapi bagi saya nyampaikan. Cuman begini, setiap kemudian mereka cerita kenapa mereka kemudian begitu begini, ya didengarkan, disimak sehingga dia nyaman saja dengan kita. Jadi membuat kita itu menjadi orang yang likable and lovable gitu. Jadi orang salah satunya caranya ini. Artinya apa? Caranya adalah menjadi orang yang mudah mendengarkan orang lain. Itu membantu kita sekali untuk menjadi orang yang likable and lovable. Ya. Nah, jadi jangan menginterupsi. Biarin aja. Ada seninya, ada caranya, nanti kita bahas di belakangan ya. Oke, itu dia, jangan menginterupsi. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Nah, jadi pendengar yang berempati. Ngerti nggak empati ya? Empati itu beda dengan simpati ya. Bersimpati itu kan merasakan kesedihan atas apa yang kemudian dia rasakan yang terjadi, kan begitu. Tapi kalau berempati itu agak berbeda. Berempati itu adalah kita itu mencoba memahami perasaannya, tapi bukan mengiyakan atau menolak. Poinnya di sana. Makanya kan saya bilang bahwa menjadi pendengar itu sebenarnya adalah mencoba memahami orang lain, dan gitu aja. Masalah nanti kita sepakat atau tidak itu belakangan, setelah kita memahami orang ini. Jadi menjadi pendengar yang berempati. Menjadi pendengar yang berempati ini membantu kita untuk memahami orang lain, membantu orang lain itu lebih nyaman dengan kita, membantu kita lebih kemudian connect dan ya bisa nyaman dengan dia. Jadi menjadi pendengar yang berempati, merasakan, mencoba memahami apa yang kemudian dia rasakan, mencoba merasakan apa yang dia rasakan, ya. Karena kadang-kadang begini, misalnya kayak tadi ya, kembali ke kasus yang tadi saya sampaikan tentang kapitalisme, bahwa kebanyakan orang-orang yang kemudian memang masih masih mohon maaf ya, masih kemudian dengan mengagung-agungkan atau suka dengan kapitalisme, memperjuangkan dan padahal sudah jelas kerusakan gara-gara itu. Kenapa? Karena kan ada beberapa hal. Kalau kata Ustadz Ismail Susanto tuh ada yang belum paham, maka mereka dipahamkan. Ada yang salah paham, maka kemudian ini ya dipahamkan juga. Belum paham, salah paham. Kemudian yang ketiga itu gagal paham. Gagal paham ini sudah disampaikan tapi dia gagal memahami. Ya, sampaikan lagi. Kan begitu. Yang keempat, yang terakhir itu adalah yang tidak mau paham. Ini yang rewet, yang ruwet, ya, yang repot dan ruwet. Kenapa? Ya tidak mau paham cuma. Dan kita akan menemukan orang-orang yang tidak mau paham. Ya. Dan you know what I mean, ya. Ada orang-orang yang sudah kemudian dikatakan bahwa khilafah itu ajaran Islam, bahwa itu kemudian adalah bagian dari ajaran Islam, masih aja ada yang kemudian mengkriminalisasi. Ada orang yang kemudian kita sudah katakan bahwa hutang dan riba itu merusak seluruh kemudian sendi-sendi kehidupan kita, masih aja ada yang kemudian pakai yang begituan. Dan ya gagal, ya enggak mau, ya itu enggak mau paham. Enggak mau paham itu cirinya orangnya begini. Sebenarnya dia tahu bahwa itu benar, tapi enggak mau diambil. Ya, ya persis kayak musuh-musuh Rasulullah di zaman lampau ketika kemudian kan Anda tahu lah di Sirah itu kan sudah diceritakan. Ada orang kan sebenarnya gini, Umar bukan Umar. Saya lupa. Pemuka Quraisy. Intinya begini, dia tahu bahwa Islam itu benar. Gini aja lah. Ini ketika kemudian Rasulullah itu sudah sampai di Madinah, kemudian Rasulullah itu mengirim surat kepada kemudian Romawi dan Persia. Ya, dan di Persia ini kan peradaban yang tua ya. Romawi ini peradaban yang baru, cuma sudah rising star. Persia di raja apa namanya lupa saya. Lama nggak ini. Jadi dia tahu bahwa Islam itu benar tapi nggak dia ambil. Nah itu ya, sehingga kemudian ya begitu. Nah,
Saya ingin menyampaikan bahwa menjadi pendengar yang berempati itu adalah berusaha merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh pembicara, gitu. Jadi fokusnya sebenarnya memahami aja, mencoba merasakan. Jadi karena begini ya, ngobrol itu sahabat sekalian, itu bukan hanya kemudian proses, eee, kata-kata didengerin, enggak, tapi itu transfer energi dan koneksi chemistry atau apalah bahasa orang itu, frekuensi dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang kemudian di sana itu, terjadi selain masalah verbal doang gitu, ada juga komunikasi non verbalnya. Nanti kita bahas. Ya, nah jadi menjadi pendengar yang berempati. Berikutnya, terakhir di materi pada hari ini saya ingin sharing kepada Anda 7 tipe pendengar. Kalau tadi adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik, itu ada berapa tadi ya? Ada bentar, yang pertama, ayo ada yang bisa bantu saya? Yang pertama itu pandang pembicara untuk menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah tunjukkan ketertarikan. Yang ketiga tadi apa? Mengikuti percakapan. Yang keempat tadi melontarkan pertanyaan. Yang kelima jangan menginterupsi. Yang keenam menjadi pendengar yang pendengar yang berempati. Jadi menjadi pendengar yang kemudian mencoba merasakan apa yang kemudian disampaikan oleh pembicara. Terakhir, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sharing tentang 7 tipe pendengar. Ya. 7 tipe pendengar. Yang tipe yang pertama, silakan komen kalau ini termasuk dalam diri Anda, dan semoga enggak. 7 tipe pendengar yang pertama itu adalah sibuk sendiri. Mana ya? Nah ini dia. Oke, siapa itu si sibuk sendiri? Ya, jadi ketika orang sedang berbicara kepada dia, maka si sibuk sendiri ini, kalau ada yang kemudian merasa si sibuk sendiri, ya harap bertobat. Nah, jadi si sibuk sendiri ini, orang-orang seperti ini terlihat buru-buru dan selalu melihat ke sekeliling atau melakukan hal lain. Mereka juga dikenal sebagai multitasker. Jadi orang yang kemudian terbiasa melakukan sesuatu itu dalam banyak hal dalam satu waktu. Ya. Orang tipe ini tidak bisa duduk diam dan mendengarkan orang lain. Gelisah mereka ini. Ya, si sibuk sendiri. Ya. Jadi si sibuk sendiri ini merasa dirinya itu selalu sibuk. Saking sibuknya dia harus melakukan sesuatu itu secara multitasking dalam satu waktu. Kalau bisa dia sekalian mengerjakan ini, sekalian juga mengerjakan ini. Ngomong dengan orang ini, dengan si sibuk sendiri ini, kadang-kadang mungkin begini ya, silakan Anda ngomong, ini saya sambil koordinasi sama karyawan ya. Nah, begitu. Modelnya misalnya. Ya. Dan nggak akan pernah efektif ngomong sama si sibuk sendiri ini. Kenapa? Karena dia nggak benar-benar mendengarkan kita sebenarnya. Begitu. Ini si sibuk sendiri. Semoga tidak ada yang kemudian masuk ke si sibuk sendiri ya. Jadi merasa sibuk terus sehingga kemudian ya kalau ada orang ngomong itu dia nggak bisa memberikan pikiran dan fisiknya 100% untuk orang yang ngomong. Tapi ya silakan ngomong, saya coba sambil dengerin, ini saya sambil melakukan sesuatu yang lain. Ini saya sambil ngitung ya, ini sambil chat ya segala macam, koordinasi, mesan dan lain sebagainya. Biasa. Itu si sibuk sendiri. Nah, untuk menghadapi si sibuk sendiri, kita harus kemudian bertanya kepada dia, "Mas, Mbak, Pak, Bu, ini kira-kira waktu yang tepat nggak untuk ngobrol dengan Anda?" Artinya apa? Kita minta komitmen dia untuk memberikan 100% dirinya itu untuk mendengarkan kita, supaya ya efektif. Ngapain juga kita ngobrol ngalor nyerot sudah banyak apa yang sudah kita sampaikan, tapi dia nggak mendengarkan. Kenapa? Karena sibuk. Ini si sibuk sendiri. Ya, jadi kalau si sibuk sendiri Anda harus bertanya, "Ya, Pak, Bu, apakah sekarang saat yang tepat untuk bicara? Karena saya membutuhkan perhatian Anda sepenuhnya sekarang." Itu si sibuk sendiri. Yang pertama, si sibuk sendiri. Kemudian yang kedua, si sibuk sendiri ini, ketika Anda ngobrol dengan sibuk sendiri ini, orang yang sedang merasa sibuk sendiri, maka Anda harus mencoba mengeset poin Anda itu sampai kemudian pada penyampaian yang simple, langsung to the point, langsung pada poin yang ingin Anda sampaikan. Kenapa? Ya tadi saya bilang, orang yang sibuk sendiri ini tidak bisa duduk diam dan mendengarkan, agak-agak susah. Itu si sibuk sendiri. Yang kedua adalah ya si tidak perhatian.
orang ini secara fisik dia mungkin ada di hadapan pembicara, ya. Tapi secara pikiran, hati itu entah melalang buana kemana gitu, nggak jelas. Jadi ya dia jalan entah kemana. Ya, itu si apa namanya, si nggak perhatian, si tidak perhatian. Orang yang tidak perhatian itu dia fisiknya ada di depan kita, tapi dia entah kemana gitu. Ya, jadi secara mental dia tidak hadir. Anda bisa mengetahuinya dari orang yang kalau Anda ngomong wajahnya tuh kosong, datar, nggak ada ekspresi, nggak ada kemudian timbal feedback, nggak ada kemudian kayak tadi yang kita sampaikan mungkin melontarkan pertanyaan, nggak ada kemudian menunjukkan ketertarikan, nggak ada kemudian uh, apa namanya bahkan menginterupsi. Jadi ya benar-benar nggak perhatian gitu. Nah orang yang tidak perhatian, ya. Jadi um, jadi mereka ini entah sedang melamun atau sedang memikirkan hal-hal yang lain, Bu. Tapi kita tuh bisa melihat bahwa ini orang tuh tidak perhatian gitu. Ya, jadi tidak perhatian. Ya, nah, bagi Anda yang kemudian misalnya kayak tadi ya, bagi Anda yang kemudian seorang pendengar yang sibuk sendiri yang tadi sebelumnya, maka camkan dalam diri Anda bahwa Anda harus komitmen ketika ada orang ngomong, maka Anda harus mendengarkan dia sepenuhnya. Nah, sedangkan kemudian bagi Anda yang tidak perhatian ini, ya, maka ya Anda ketika Anda merasa bahwa Anda itu tipe pendengar yang nggak perhatian, tidak perhatian, maka bersikaplah seperti seorang pendengar yang baik. Atau lebih tepatnya ya, memaksa diri Anda untuk bisa bersikap sebagai pendengar yang baik. Sikapnya gimana? Pandang yang tadi kita bahas, pandang pembicara, tunjukkan ketertarikan. Walaupun mungkin Anda itu selalu tergoda dalam pikiran ini untuk kemana-mana begitu, tapi lakukan itu, paksa itu, tidak perhatian. Ya. Nah, jadi untuk menghadapi tidak perhatian ini, kalau kita sebagai pembicara ya, tetap pertanyaannya mirip sama kayak yang si sibuk sendiri, tanya saja, ini waktu yang tepat nggak untuk ngomong dengan Anda? Kalau iya, maka saya perlu perhatian Anda sepenuhnya. Kalau kita di posisi tidak perhatian, maka paksa diri kita untuk kemudian mencoba mendengarkan orang lain dengan membuat apa namanya nih diri kita apa respon respon badan kita itu untuk kemudian ya untuk kemudian mendengarkan menjadi pendengar yang baik ya. Jadi itu yang tidak perhatian. Ada yang termasuk di dua ini ya, baik yang di mana namanya? Yang di eh, di sibuk sendiri maupun yang tidak perhatian. Tapi semoga enggak ya. Oke, berikutnya setelah sibuk sendiri dan tidak perhatian, kita lihat lagi. Apa ya? A. Gemar menginterupsi. Orang-orang ini gemesin. Kalau nggak dikatakan kurang ajar ya. Jadi kalau kita ketemu sama pendengar, atau mungkin ada di antara Anda yang gemar menginterupsi kalau orang ngomong, segera bertobat itu jelas ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada orang itu gemar menginterupsi, kita bisa tahu orang ini adalah orang yang tipenya tuh siap menyela kapan saja. Jadi ibarat kata nih, sebagai seorang pembicara tuh nggak boleh putus tuh kita ngomong, ngomong terus. Kenapa? Karena kalau putus, kita mau nyambung lagi, sebelum nyambung dia udah masuk duluan tuh menginterupsi. Ya. Jadi mereka tuh siaga dan siap memotong kalimat Anda tuh kapan saja. Jadi, wah, dia itu dalam pikiran itu bukan mendengarkan Anda, tapi dalam pikirannya adalah mencari tahu mana momen kita itu bisa motong pembicaraan sang pembicara. Ah, begitu. Ya, mereka tidak menyimak perkataan Anda, mereka malah berfokus pada apa yang ingin mereka katakan. Nah, itu dia. Ini gemar menginterupsi. Ya. Nah, jika dan saya tidak berharap ada di antara Anda yang gemar menginterupsi, tapi alhamdulillah ini di live saya lumayan tidak ada yang menginterupsi atau mungkin ya nggak ada yang menginterupsi ya. Nah, kalau kemudian Anda itu termasuk yang gemar menginterupsi, satu bertobat, nggak enak banget. Yang kedua adalah, jadi tahan diri untuk menginterupsi. Paksa diri Anda kemudian untuk mendengarkan orang lain dengan menggunakan prinsip yang tadi sudah kita bahas. Kalaupun ternyata Anda kemudian terpaksa menginterupsi, maka minta maaflah gitu. Ya. Jadi minta maaflah, ya. Jadi setiap kali Anda mendapati diri Anda menginterupsi, maka minta maaflah. Hal ini akan membuat Anda
jadi terbiasa atau tahu bahwa kebiasaan buruk Anda itu adalah menginterupsi, ya. Nah, tapi kalau kita berhadapan dengan seseorang yang gemar menginterupsi, maka eee, jadi saat mereka mulai jadi memang kitanya juga harus berani tegas ya. Saat mereka mulai melancarkan serangan, oh ya, mereka mulai melancarkan interupsi, ya. Mereka mulai melancarkan interupsi, maka kemudian jadi bi boleh satu kali Anda terima, biarkan mereka berbicara, kemudian diselesaikan gitu kan, selesai kemudian disampaikan, "Baik, terima kasih," ya, dan insya Allah nanti akan kita bahas untuk, dan mohon untuk mendengarkan saya dulu. Jadi kita itu mengambil komitmen kepada dia bahwa, "Oke, Anda sudah saya dengarkan, cukup dulu ya untuk saat ini, setelah ini kita fokus dulu apa yang saya sampaikan, nanti kita akan diskusi di akhir materi." Nah begitu, ya. Jadi saat mereka sudah selesai, Anda itu dapat mengatakan, "Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa misalnya, kita fokus pada materi ini dulu, nanti pembahasannya untuk tanya jawab segala macam diskusi belakangan." Ya. Dan terus melanjutkan poin yang kemudian ingin Anda sampaikan. Ini gemar menginterupsi. Ya, semoga tidak ada yang kemudian di antara Anda yang begini ya. Setelah gemar menginterupsi apa? Ini agak-agak unik juga. Ini dia. Tipe terserah. Terserah ini adalah tipe orang yang kita ngomong apapun di hadapan dia, dia bilangnya begini, sakarepmu. Apapun yang Anda sampaikan, pokoknya terserah, saya tidak peduli. Ngomong sama orang ini jelas nggak akan didengerin. Kenapa? Karena sedari awal dia memang nggak pengen dengerin kita, kan begitu? Ya terserah. Apalagi kalau misalnya, dan ini mungkin sering kadang-kadang kita juga jadi orang yang tipenya tipe-tipe terserah ini lah. Maksudnya gimana? Terutama tipe terserah ini adalah ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sepakati pemikirannya. Misalnya tadi kita ini Islam, Muslim, kita sudah paham kewajiban dakwah, kita sudah paham bahwa Islam itu solusi terbaik. Ada orang yang kemudian ngomong kapitalis itu yang terbaik, ya. Pokoknya Islam itu nggak bisa apa-apa di hadapan kapitalis. Dalam hati kita kan terserah wes sakarepmu. Ya ini juga bukan sikap yang benar gitu. Kenapa? Karena itu berarti kita nggak mendengarkan dia dengan baik, ya. Nah, jadi si terserah ini adalah, ya, mereka memberikan kesan bahwa sebenarnya mereka tuh sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kemudian Anda sampaikan. Nggak tertarik sama sekali. Jadi, ya gimana ya? Anda tahu kan kalau orang yang nggak tertarik itu gimana? Dia nggak peduli dengan apa yang kemudian kita sampaikan. Gitu. Kalau ada di antara Anda yang kadang-kadang jadi tipe pendengar terserah, ya, yang terserah atas apapun yang kemudian disampaikan oleh orang lain, maka ya saya ingin memberikan saran kepada Anda, eee, luruskan niat Anda, jadi sabarkan diri Anda, dan, berikutnya adalah cobalah untuk kemudian mendengarkan. Ya tadi, poinnya adalah dengarkan saja agar kita bisa memahaminya. Bukan dalam rangka menyetujui atau tidak menyetujui, ya. Jadi ini sih terserah. Ya. Nah, kalau kemudian kita kita yang justru berurusan dengan pendengar yang modelnya model terserah, maka kita harus kemudian mencoba bagaimana membuat gagasan kita itu menjadi menarik bagi dia. Itu tugas kita kalau dari sisi pembicara ya. Tadi kan saya bicaranya dari sisi pendengar. Kalau dari sisi pembicara, kita harus belajar bagaimana mendramatisir gagasan kita. Me Memudahkan diterima gagasan kita itu agar kemudian lebih lebih tergambar, lebih kemudian jelas gitu. Ya, jadi kalau kita kemudian sebagai seorang yang terserah, berhadapan dengan orang yang terserah, maka kita harus belajar sebagai seorang pembicara mendramatisir gagasan kita, membuat gagasan kita itu menjadi lebih menarik, membuat gagasan kita itu menjadi lebih mudah untuk kemudian dipahami. Nah, itu tugas kita. Ya. Tapi kalau kita jadi orang yang terserah, kadang-kadang kita jadi orang terserah, maka luruskan niat Anda, sabarkan diri Anda, dan belajar untuk kemudian mendengarkan orang lain yang berbeda pendapatnya dengan Anda. Nggak ada ruginya kok dengerin orang yang lain yang berbeda pendapatnya dengan Anda. Kenapa? Karena dari situ Anda tahu apa yang membuat orang lain itu beda pendapat dengan Anda. Di mana kemudian Anda bisa menyampaikan, di mana Anda bisa kemudian memasukkan gagasan, di mana Anda kemudian bisa menyadarkan dia. Itu yang penting sebenarnya. Ya, ini terserah. Oke, semoga tidak ada yang seperti ini ya, atau kalaupun kadang-kadang ya semoga kemudian apa namanya bisa tobat. Berikutnya, setelah terserah. Wah, ini lebih ngeri daripada terserah. Yakni apa? Tipe penyerang.
Jadi ada orang yang tipe pendengarnya itu adalah tipe penyerang. Tahu tipe penyerang? Jelas. Tipe penyerang ini adalah orang-orang yang bawa senjata dan siap untuk berperang. Bagi dia, momen mendengarkan Anda itu adalah momen untuk kemudian berperang dan menyerang Anda. Wow, keren banget ya. Nah, keren gimana? Mereka itu menikmati ketidaksetujuan dia terhadap apa yang Anda sampaikan dan suka sekali menyalahkan orang lain. Ini tipe penyerang. Jadi tipe penyerang ini unik deh. Jadi pokoknya bagi dia Anda itu salah dan dia yang benar. Ya. Pokoknya apa yang Anda sampaikan itu salah dan dia harus menyerang itu. Dan itu seringkali kita lakukan. Dulu sih saya juga sering begitu ya. Tadi saya cerita misalnya ada orang yang setuju dengan kapitalis, wah itu langsung saya bantai. Dia mau selesai udah ngomongnya atau belum, ya sikat aja. Ya kenapa? Dia salah. Kan saya yang benar. Saya bawa Islam, saya ngerti dalil, dia yang salah. Dia ngambil aturan dari manusia. Dia yang salah. Serang aja, kan begitu. Wah, tapi ternyata saya memperhatikan beberapa kali diskusi dengan cara seperti ini. Bukannya malah membuat Islam itu tambah baik, tapi malah orang lain itu ngelihat, oh, ternyata begini orang muslim itu kalau diskusi. Suka banget ya nyalah-nyalahin. Bahkan paling parah itu kan kita kan ketemu dengan sebuah fakta. Ada orang yang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Padahal dalam Islam itu, kalau kita bicara masalah fikih ya, itu banyak sekali ikhtilafnya. Banyak sekali kemudian perbedaannya. Dan masing-masing itu yang penting selama punya dalil, maka dia betul. Contoh, kunut sama enggak kunut. Ini mau Ramadan nih, sholat tarawih 8 sama 20 rakaat. Itu aja bisa sampai kafir mengkafirkan loh dulu. Semoga sekarang enggak ya. Misalnya sekarang sholat Jumat di rumah, di masa-masa wabah ini ada yang masih sholat Jumat, ada yang kemudian sudah tidak sholat Jumat. Ya, masing-masing punya dalil. Tergantung Anda mau ngambil yang mana, itu aja. Nah, kalau kita bertemu, jadi tipe penyerang ini ya begitu dia. Dia itu menikmati ketidaksetujuan, menikmati perbedaan dan membesar-besarkan itu. Ya, gemar sekali menyalahkan orang lain. Nah, jika ada di antara Anda yang tipe pendengarnya adalah tipe penyerang, maka berusahalah memposisikan diri Anda pada posisi sang pembicara untuk memahami, menerima, dan mencari kebaikan dalam sudut pandang mereka. Jadi kebaikan tuh entah adanya bagi kita atau bagi dia. Maksudnya begini, apa sih bagusnya dengerin orang yang nggak setuju dengan kita? Misalnya kayak saya, mendengarkan orang yang setuju dengan kapitalis tadi. Apa sih bagusnya? Kan atau orang yang kemudian masih sepakat utang dengan riba misalnya. Apa sih bagusnya? Kan begitu pertanyaannya. Oke, mungkin saya bisa bilang begini. Secara kemudian hubungan beginilah. Mungkin kalau dilihat kok kayaknya ngapain gitu kita dengerin orang yang sudah beda pendapat dengan kita dan pendapatnya itu salah pula secara hukum syara, kan begitu. Ya, itu betul dari sisi itu. Nah, saya ingin melihat dari sisi lain. Itu betul. Dan saya ingin lihat dari sisi lain bahwa ketika kemudian saya mendengarkan orang yang eh, punya pemahaman yang salah dan dia menceritakan dan saya mencoba memahami, mendengarkan, membuat dia bercerita lebih lanjut. Ketika terjadi seperti itu, positifnya apa coba? Kebaikannya apa coba? Bahwa oh, ternyata sebenarnya kan gampang aja kan sebenarnya kalau saya kemudian ada misalnya ada orang yang pacaran, ada orang yang berzina, kan saya tinggal bilang aja Anda itu masuk neraka, nyerang kan modelnya. Bisa aja begitu. Benar nggak? Benar. Lewong memang orang yang berzina itu harusnya dirajam, orang yang berzina itu ahlul maksiat dan lain sebagainya kan gitu. Tapi sebenarnya yang menariknya justru ketika kita mendengarkan. Ya. Ketika kita mendengarkan itu, ya, maka kemudian kita bisa memahami orang itu kenapa menjadi seperti itu. Apa yang menjadi landasannya? Mencoba memahami bagaimana cara berpikirnya. Poinnya sih sebenarnya di situ. Mencoba memahami sebenarnya sih kenapa sih dia begitu. Poinnya di situ. Sehingga nanti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita menjadi lebih tepat sasaran gitu. Karena kita paham, oh orang-orang yang kemudian meyakini kapitalis segala macam itu punya pemahaman begini, begini, begini. Nah kita coba masuk di poin ini, poin-poin ini. Nah begitu. Ya, jadi itu tipe penyerang. Nah kalau kita sebagai seorang pembicara menghadapi tipe pendengar begini, saat mereka tidak setuju atau menyalahkan, jika mereka mengkritik atau memberikan saran, ya, atau apapun lah ya, ya udah terima saja, nggak usah direspon.
nggak usah kemudian di feedback atau mencoba menyanggah, nggak usah. Ya, jadi udah terima saja, ucapkan terima kasih dan fokus untuk kembali menyampaikan poin Anda. Kalau masih bebal Anda sampaikan, silahkan nanti bisa disampaikan setelah materi Anda selesai di sesi tanya jawab. Gitu aja. Jadi ini tipe penyerang, ya. Tipe penyerang ini adalah tipe yang suka kemudian menyerang tadi. Ya udah kalau Anda jadi pembicara, terima saja mungkin sarannya, kritiknya mungkin ya, atau ya santai aja, nggak usah terlalu dibawa hati gitu, nggak usah dibawa hati. Ya udah terima kemudian ya udah, ya. Itu tipe penyerang. Oke, kemudian berikutnya adalah si tukang analisis. Wow. Tukang analisis ini adalah kebetulan orang yang pintar masuk pada forum yang salah. Begitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi si tukang analisis ini adalah orang yang kemudian mereka itu mengambil peran sebagai penasehat atau terapis dan siap memberikan jawaban kepada Anda walaupun Anda tidak memintanya. Jadi Anda nggak usah tanya juga sama dia, dia kemudian akan menjawab gitu. Saking pinternya dia. Mereka merasa bahwa mereka adalah pendengar yang baik dan senang membantu. Ya, mereka selalu siap menganalisis apa yang Anda katakan, lalu kemudian membetulkannya atau menambahkan apa yang kurang. Makanya saya bilang, ini si ahli yang kesasar. Ada seorang ahli yang kemudian nyasar masuk ke tempat Anda dan dengerin Anda, yang dia lihat bahwa sebenarnya Anda itu banyak kurangnya, begitu. Ini tukang analisis. Dan mungkin di antara kita ada yang kemudian juga begini, ya, yang kemudian ada orang yang ngomong, kemudian kita analisa. Oke, sebentar, Instagram ini udah mau habis. Saya baru tahu Instagram itu cuma bisa 1 jam. Saya end dulu, kemudian nanti saya lanjutkan lagi. And now, oke, share to story. Oke, kemudian saya live lagi. Oke, setting connection. Nah, itu si tukang analisis. Jadi tukang analisis itu adalah orang yang kemudian suka menganalisa apa yang kemudian pembicara sampaikan. Oh, pokoknya dia tuh poin 1, oh kurangnya dia di sini. Oke, berikutnya, oh ini kurangnya nih. Oh ya oke, ini kurangnya nih, ini perlu ditambahkan nih. Maka sesi tanya jawab itu, ketika sesi tanya jawab, dia bukan menjawab, bukan bertanya, tapi menjawab dan menjadi pemateri yang kedua. Nah, itu asiknya. Ya, si tukang analisis itu. Jadi itulah kehebatan tukang analisis. Nah, jika Anda termasuk tipe tukang analisis, maka sampai begini, ketika ada orang berbicara, kalau Anda itu orang yang kadang-kadang mungkin pernah jadi tukang analisis, ya, Anda menganalisa apa yang orang lain sampaikan dan melihat kekurangannya dan bersiap untuk menambahkan, maka ini yang harus Anda lakukan. Santailah dan pahamilah bahwa tidak semua orang itu mencari jawaban, solusi, atau nasihat. Bahwa tidak semua orang itu sebenarnya perlu dengan apa yang Anda sampaikan. Begitu. Ya. Jadi beberapa orang kadang-kadang sekedar ketika ngobrol dengan Anda atau dia menyampaikan sesuatu kepada Anda, dia tuh hanya perlu untuk didengarkan. Kadang-kadang dia nggak minta saran. Misalnya kita ngomong sama orang ya, kita ngomong berdua, ada orang pengen cerita sama kita. Bisa jadi dia cerita itu hanya untuk kemudian mengurangi beban dia untuk bercerita. Dia nggak perlu saran, dia nggak perlu masukan, dia nggak perlu disalahkan, dia nggak perlu kritik. Nggak, dia perlu telinga kita doang aja. Dan memang biasanya kan kalau kita jadi suami ya, istri kita yang perlu begini. Ini juga jadi evaluasi bagi kita semua, para suami. Dan bagi yang belum nikah, salah satu rahasia untuk menjaga supaya hubungan Anda dengan istri akur. Nah, itu dan sebenarnya nggak sama istri aja sih, tapi sama banyak orang ya, bahwa kadang-kadang tidak semua orang itu ngobrol dengan kita tuh pengen cari solusi, pengen cari masukan, pengen cari saran. Kadang-kadang mereka ke kita itu cuman pengen dengerin gua, oh, tolong dengerin gua aja gitu. Dengerin aja, udah gitu. Ya. Nah, beberapa orang mungkin ya itu tadi sekedar melontarkan ide-idenya kepada orang lain yang membantu mereka mendapatkan jawaban yang lebih jernih. Ada orang-orang yang begitu, ada orang-orang yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Dengan menceritakan masalahnya tapi nggak usah dikasih masukan. Karena sebenarnya dia hanya kemudian mencoba mengurangi bebannya, menjernihkan pikirannya agar dia bisa berpikir lebih jernih ketika kemudian dia mencoba mencari solusi atas sebuah permasalahan, ya. Ini si tukang analisis. Maka kita tidak perlu menjadi seorang analisator secara terus-menerus ketika ada orang ngomong, maka lihat kondisi. Kadang-kadang ada orang ngomong itu sekedar untuk dapat masukan, sekedar kita dengarkan, atau ada orang yang ngomong itu memang nyari masukan, saran, maka kasihlah gitu. Oke ya, gitu sih tukang analisis. Nah, berikutnya kayaknya ini yang terakhir.
Apa sih? Ini yang paling ideal. Si si penaruh perhatian. Ya, orang yang menaruh perhatian. Ya, mereka ini adalah pendengar yang sangat siaga. Mereka mendengarkan dengan mata, dengan mata, telinga, dan hati mereka dan pikiran mereka. Semuanya. Dan mereka ketika pembicara ngomong itu, mereka berusaha memposisikan diri mereka pada sisi sang pembicara. Ya tadi, berempati tadi, mencoba memahami dari sisi pembicara. Ini penaruh perhatian, ya. Kemampuan mereka dalam mendengarkan ini membuat kita itu sebagai seorang pembicara itu terdorong untuk terus berbicara karena merasa nyaman dengan orang yang seperti ini, ya. Dan kadang-kadang juga memberikan kesempatan bagi kita ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, kita ngomong dengan orang seperti ini, memberikan kesempatan bagi kita untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang kemudian kita lakukan, yang terjadi pada diri kita, dan membiarkan ide-ide itu mengulik, ya. Nah, jadi ini yang kemudian penaruh perhatian yang paling ideal. Penaruh perhatian ini ya pakai tadilah strategi yang mana tadi, menjadi pendengar yang baik, ya. Nah, jadi ini penaruh perhatian sahabat sekalian. Jadi penaruh perhatian ini adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mendengarkan dengan sepenuh hati mereka, tidak berusaha untuk menyanggah, tidak berusaha untuk menganalisa, tapi ya udah dia dengerin aja dulu. Sudah selesai orang yang ngomong, baru kemudian dia sampaikan apa yang kemudian dia maksud, apa yang ada dalam pikiran dia terhadap apa yang orang ngomongkan. Kita tidak perlu ingat satu persatu kata dari yang disampaikan oleh orang lain, tapi kita perlu memahami apa yang kemudian disampaikan oleh orang lain. Ya, baik sahabat sekalian. Jadi sebentar saya lihat dulu. Ya betul. Jadi pertanyaan yang mana ada? Ya. Tadi kan ada banyak tuh. Mulai dari apa aja tadi? Saya lupa. Jadi ada yang apa tadi? Ya. Yang mereka itu adalah pendengar yang penyerang. Kemudian ada orang yang kemudian mereka itu adalah orang yang kemudian tukang analisa. Ada orang yang kemudian selain tukang analisa apa aja tadi itu? Ya, paling pertama sibuk sendiri, kemudian tidak menaruh perhatian dan lain sebagainya. Maka cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang memberikan perhatian. Nah, baik sahabat sekalian, jadi itulah pada pagi hari ini live kita saat ini, pagi ini, tentang listening quality. Semoga materi ini bisa meningkatkan kualitas komunikasi Anda dengan cara kemudian meningkatkan kualitas mendengar Anda. Kenapa? Karena ternyata komunikasi itu nggak hanya ngomongin masalah kemudian ngedengerin, tapi juga ngomongin, tapi juga masalah mendengarkan. Ya, insya Allah saya akan live lagi di jadwal-jadwal yang nanti akan coba saya set, dan saya juga kembali menginfokan kepada sahabat sekalian bahwa saya juga membuka kelas live task call secara premium yang nanti akan kita lakukan secara teleconference, yang nanti akan dilakukan selama 1 bulan dengan per minggu ada 2 kali pertemuan, sehingga 1 bulan kita dapat 8 kali pertemuan, dan materinya terbagi menjadi 4 kali pertemuan itu materi public speaking, 4 kali pertemuan itu materi komunikasi efektif yang lebih detail. Formatnya nanti adalah teleconference, sehingga tidak satu arah seperti live ini, tapi Anda bisa langsung bertanya di tengah-tengah materi, Anda bisa berdiskusi, bertanya jawab, dan segala macamnya. Termasuk saya coba melihat nanti kalau memungkinkan kita melakukan praktek-praktek kecil. Sepertinya insya Allah akan saya mulai pekan depan, maka silakan bagi Anda yang kemudian ingin bergabung menghubungi nomor WA saya di 0812 5-nya 4 kali 1453, atau menchat secara DM baik di Instagram maupun di Facebook, terserah Anda senyaman Anda. Nanti saya masih menimbang-nimbang apakah pakai Google Meet, Skype, atau atau Zoom. Yang jelas nanti yang mana yang paling memudahkan kita untuk bisa kemudian yang namanya teleconference, sehingga lebih discussnya jalan, materi itu lebih nyantol kepada Anda. Materi-materi yang saya sampaikan di beberapa pertemuan live ini adalah materi-materi tentang komunikasi yang masih umum. Nanti akan kita perdetail lagi di Tasko Premium. Memang ada biaya, dan biaya itu akan digunakan untuk biaya kelasnya, artinya untuk infrastruktur dan lain sebagainya, termasuk untuk membangun komitmen kita dalam belajar, sehingga ada sesuatu yang kemudian kita korbankan. Nah, Anda bisa bergabung, nanti insya Allah minggu depan akan kita mulai Tasko Premiumnya.
Dan Tosco Premium ini saya batasi hanya kemudian maksimal 20 aja ya. Jadi jangan banyak-banyak. 20, 15 itu sebenarnya sudah ideal karena ya bentuknya memang diskusi. Jadi kita menyepakati waktu kapan nanti kita bisa online bareng-bareng dan dari sana kemudian kita bisa diskusi. Anda bisa mendapatkan materi dari saya dan nanti juga Anda akan kemudian bisa mendapatkan diskusi dan ya akhirnya saya berharap materi itu bisa lebih nyantol dan lebih mudah untuk Anda terapkan dalam keseharian Anda. Bagi Anda yang mendaftar, nanti saya juga akan kasih bonus Anda. Bagi Anda yang mendaftar Tosco Premium, nanti saya akan kasih yang namanya the right way, gimana sih bahasa Inggrisnya? The right way to recruit employee. Jadi cara benar untuk merekrut karyawan. Ini bisa digunakan bagi kemudian Anda-Anda yang punya karyawan dan pengen tahu bagaimana cara kemudian merekrut karyawan yang benar. Saya coba sharing di momen itu tentang model-model yang bisa kita lakukan untuk melakukan rekrutmen karyawan, termasuk sebagai seorang muslim apa yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, Tasco Premium nanti itu cocok bagi Anda yang kemudian seorang public figure, kemudian misalnya seorang pemimpin, ketua apa namanya, seorang kemudian yang sering tampil di depan umum, sering kemudian harus memberikan masukan di rapat, memimpin rapat dan lain sebagainya yang itu nanti bisa membantu Anda untuk semakin mudah mengkomunikasikan ide Anda. Semoga ini menjadi sebuah momen bagi kita dalam masa pandemi ini untuk meningkatkan kualitas diri kita dan saya coba membantu Anda dalam bidang ini. Terima kasih, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Pantengin aja terus sosial media saya. Nanti saya akan informasikan lagi live-live yang berikutnya. Mungkin saya coba nanti bicara tidak hanya masalah komunikasi tapi juga masalah yang lain yang saya kuasai dan semoga sekali lagi ini bisa menjadi keberkahan, kebermanfaatan dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan live saya pada siang hari ini, komentar-komentarnya, respon-responnya dan terima kasih juga bagi Anda yang kemudian sudah men-share live saya pada hari ini. Insya Allah nanti live ini sudah saya rekam dan nanti akan saya upload di YouTube. Di YouTube nanti cek di deskripsinya akan ada link untuk mendownload presentasi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mendaftar Tosco Premium, silahkan kemudian segera daftar. Nanti insya Allah akan kemudian saya respon dan insya Allah minggu depan target saya sudah coba kita mulai kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.